Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Neneng Hairani. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi statistika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mencari data yang ada di lingkungan sekolah, kemudian menyajikannya dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Yang terakhir adalah menentukan nilai rata-rata, simpangan rata-rata, dan juga simpangan baku dari data yang sudah diperoleh. Lanjut, materi statistika. Statistika sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan data, mulai dari pengumpulannya, pengolahan data, analisis data, sampai dengan pada pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Statistika sering digunakan oleh banyak orang dalam kegiatan sehari-hari. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik telah beberapa kali mengadakan sensus, baik itu sensus penduduk, ekonomi, maupun pertanian. Nah, berdasarkan hasil sensus tersebut, data-data itu dapat digunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kependudukan, lapangan kerja, keluarga berencana, pendidikan, sosial, maupun RAPBN. Apa saja yang akan dipelajari di materi statistika ini? Yang pertama adalah pengumpulan data, penyajian data, kemudian pengolahan data. Di penyajian data sendiri, dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan juga grafik. Untuk pengolahan datanya sendiri, kita akan mengenal istilah ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran, dan juga standar deviasi. Untuk ukuran pemusatan data sendiri terdiri dari rata-rata, median, dan juga modus. Kemudian pada ukuran letak data ada yang namanya kuartil, desil, persentil. Pada ukuran penyebaran ada yang namanya standar deviasi. Jadi kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Penyajian data yang pertama. Penyajian data dapat dibuat dalam bentuk tabel. Misalnya ini, tabel sebaran kasus gagal ginjal di beberapa provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022 di tanggal 18 Oktober ya. Ini penyajian datanya. Di Provinsi Aceh ada 5 kasus, Kepulauan Riau 3, sampai dengan di Jawa Barat ada 4 kasus. Nah, data-data ini akan semakin mudah kita lihat apabila sudah disajikan dalam bentuk tabel dibandingkan dengan suatu paragraf ya. Nah, data-data ini juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Kemudian kita lihat ke ukuran pemusatan, letak, dan juga penyebaran. Baik, yang pertama mengenai ukuran pemusatan data. Ada min atau rata-rata, median nilai tengah, kemudian modus atau data yang paling sering muncul. Rata-rata sendiri adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kemudian nilai tengah atau median adalah batas bawah suatu data yang terletak di nilai tengah ditambah panjang kelas dikali setengah N dikurang F dibagi dengan frekuensinya. Gitu ya. Keterangannya kita lihat di akhir nanti Bapak Ibu. Kemudian ukuran pemusatan, ukuran letak data, dan juga ukuran penyebaran data ya. Ada namanya simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, desil, dan juga persentil. Baiklah, kita lihat data-data yang harus kita hitung ukuran pemusatan maupun ukuran letak datanya ya. Nih, misalnya ada nilai ulangan matematika sejumlah siswa, nanti anak-anak Ibu minta tentukan nilai rata-rata, simpangan baku, dan juga dari data yang diperoleh nanti.
Jadi setelah dapat materi ini nanti, siswa akan diminta untuk mencari data yang ada di lingkungan sekolah, baik melalui pengamatan maupun wawancara selama 30 menit, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis, menentukan nilai rata-rata, simpangan rata-rata, dan simpangan baku dari data yang diperoleh. Ini timeline-nya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu dan dijadikan bahan referensi untuk mengajar di sekolah Bapak Ibu semua. Terima kasih.